Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan ya. Oke, di kesempatan yang berbahagia kali ini aku akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini, wow, temanya menarik ya, yaitu tak ada komunikasi ini yang sebenarnya dia lakukan di belakangmu yang akan membuat kamu sangat terkejut. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas ya seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Kita akan mengetahui apa yang sebenarnya dia lakukan di belakangmu yang akan membuat kamu sangat shock dan terkejut. Ya. Jadi nanti kita akan melihat mulai dari seperti apa energi dia, serta ciri-cirinya, dan kita nanti juga akan melihat angka kelahiran dan zodiak apa aja yang nantinya akan muncul. Maka dari itu ya, bagi teman-teman, simak aja readingan ini mulai dari awal sampai akhir biar kalian bisa lebih relate lagi energinya sama kamu ya. Bagi kamu yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas ya. Tinggal di chat aja, nanti akan ada prosedurnya yang bisa teman-teman ikuti. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai tarik energi dia terlebih dahulu ya. Kita akan cek terlebih dahulu energi dia saat ini ya. Kita akan melihat ya, seperti apakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Seperti apakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Kita lihat terlebih dahulu. Wow. Jika dilihat dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya di awal tuh memiliki rencana, di mana rencana tersebut tuh dia sepertinya sangat ingin serius terhadap diri kamu ya, karena terlihat di awal tuh dia pribadi yang sangat bisa diandalkan ya, dia pribadi penyayang, penuh dengan perhatian. Tapi nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu tuh aku merasa mulai banyak sekali adanya perubahan dari sikapnya dia terhadap diri kamu dan hubungan ini yang sepertinya itu sangat berbeda jika dibandingkan ya dengan diri dia di awal kayak gitu. Karena saat ini yang aku rasakan tuh dia sepertinya semakin egois ya, beberapa di antara mereka itu semakin temperamental ya, bahkan ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya mulai tidak jujur terhadap diri kamu, sehingga ini sangat memancing rasa overthinking kamu terhadap dirinya dia ya. Bahkan ada ya, pada saat flashback ke belakang ya, pada saat kemarin tuh kamu sama dia sempat bertengkar hebat ya, karena memang dia sepertinya nggak bisa mengendalikan emosinya kayak gitu. Dia juga terlihat semakin lama semakin playing victim ya, artinya meskipun dia yang berbuat salah, tapi dia nggak mau mengakui kesalahannya, justru malah melempar kesalahan kepada pihak yang lain ya, kepada orang lain yaitu kamu. Sehingga kayak di sini tuh kamu merasa sebagai pasangan sangat tidak dihargai kehadiranmu ya, kamu sebagai pasangan kayak sudah tidak dianggap berharga lagi untuknya ya, sampai pada akhirnya ya sudah gitu ya, kamu memutuskan untuk menjaga jarak, dan dia pun juga akhirnya tuh kayak menjaga jarak juga denganmu. Bahkan ada di antara mereka itu yang sengaja blokir kamu ya, entah karena dia terpengaruh emosi atau memang niat dari hati dia yang paling dalam kayak gitu. Dan saat ini aku lihat ya, kayak kamu tuh mulai panik ya, kamu mulai nggak tenang hidupnya, karena kamu tuh tipikal orang yang pemikir ya. Perasaan kamu, meskipun ya fisik kamu terlihat kuat, tapi jiwa kamu ini rapuh, apalagi dihadapkan sama urusan cinta. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apa energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apa energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Wow. Aku lihat ya, dia adalah sosok seseorang yang susah dikendalikan, tapi pengennya
kamu selalu turuti keinginannya, ya. Jadi kayak seolah-olah yang aku lihat tuh ada ketidakadilan ya yang terjadi di dalam hubungan yang kamu jalani bersama dia. Karena yang aku lihat tuh orang ini tuh ingin selalu kehendaknya ya, kehendaknya dia ini kamu selalu menuruti gitu. Tetapi giliran kamu yang bersuara, orang ini tuh nggak pernah mendengarkan ataupun menghargai segala perkataan atau nasihat yang sudah kamu berikan ke dia. Sehingga aku terlihat ya bahwa kamu saat ini sepertinya terjebak dalam situasi hubungan yang begitu toksik ya, karena aura kebahagiaan sudah tidak muncul lagi di dalam hubungan kamu, melainkan kebencian emosional ya, dan rasa keegoisan yang terjadi saat ini ya. Di sini tuh aku melihat ya, di antara kamu tuh ada yang sebenarnya sudah pingin ngelepaskan dia ya, udah ada yang ingin ngelepaskan dirinya dia. Tapi kamu nggak tahu cara ya, takut apabila keputusan yang kamu ambil ini pada akhirnya akan terjadi suatu penyesalan ya. Jadi kayak saat ini tuh yang bisa kamu lakukan, kamu hanya bisa berserah diri kepada Tuhan, karena kamu sudah berupaya untuk mengembalikan keadaan hubungan ini ya, agar seperti sedia kala, tapi sepertinya tetap aja tidak membuahkan hasil yang maksimal. Jadi yang bisa kamu lakukan saat ini hanya menyerahkan aja sama Tuhan gitu, karena ketika daya dan upaya tidak memberikan hasil, maka jalan satu-satunya adalah menyerahkan diri kepada semesta kayak gitu. Di sini memang yang aku lihat tuh ini orang juga dia sering ya meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas ya, karena yang aku rasakan tuh dia datang di saat dia butuh kamu dan dia pergi di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari diri kamu ya. Kalau dia cowok yang memiliki hasrat yang begitu besar, yang sangat bergejolak ya. Karena nggak tahu kenapa ketika kamu teleponan sama dia pasti ujung-ujungnya kayak orang ini tuh menuntut sesuatu darimu ya, entah untuk menuruti hasratnya dia ya, atau berbicara yang sedikit mengarah ke tanda kutip ya, kayak gitu. Kalau dia cewek ya, dia cewek yang gimana ya, aku melihatnya itu kayak memiliki hasrat yang besar juga ya. Dia juga orang yang menurut aku tuh sangat buas ya, kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu saat ini? Seperti apakah energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu saat ini? Seperti apakah energi dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu lagi saat ini? Wow, ada Page of Wands ya. Jadi aku merasa ya, dia adalah seseorang yang sangat pandai dalam memutar keadaan ya. Jadi kayak yang salah terlihat benar, yang benar terlihat salah. Kayak orang itu orang yang pandai berkata-kata, pandai bersilat lidah. Bahkan yang aku rasakan tuh kamu selalu mengalah gitu, karena ketika kamu berpendapat kayak seolah-olah tuh orang ini nggak mau dikalahkan ya. Yang ada justru malah akan berujung pertengkaran. Karena di sini yang aku lihat ya, kamu yang menjadi pribadi yang dewasa. Kayak di sini tuh kamu yang dituntut untuk selalu berusaha mengerti keadaan dia, meskipun ya rasanya itu sangat sakit gitu, karena kok kamu terus-terusan yang mengalah ke dia sedangkan orang itu nggak mau dikalahkan ya. Sehingga yang aku lihat tuh ya sampai pada akhirnya kamu sama dia nggak luput ya sama namanya sebuah konflik yang pada akhirnya memutuskan komunikasi kalian berdua. Karena saat ini yang aku lihat kamu sama dia sedang terjebak dalam situasi yang tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena yang aku lihat tuh ya, nih orang sudah nggak dewasa ya, dia orangnya juga nggak mau dikalahkan ya. Sedangkan yang kamu cari itu saat ini adalah seseorang yang benar-benar bisa mengerti keadaan kamu ya, dan seseorang yang bisa mengimbangi kekurangan kamu. Tapi pada kenyataannya kan dia tidak, karena dia selalu menganggap bahwa diri dia adalah seseorang yang paling benar dan kamu adalah pihak yang selalu salah ya. Dan di sini memang kamu sama dia sebenarnya sudah cukup lama ya di sini, sudah stuck hubungannya, artinya sudah tidak ada komunikasi yang terjalin ya. Sedangkan beberapa di antara mereka ini sepertinya mereka memiliki hutang kepada diri kamu ya. Jadi kayak ya sebenarnya secara hubungan tuh memang sudah tidak bisa diharapkan gitu, tapi di satu sisi orang ini sepertinya punya hutang kepada diri kamu, sehingga kayak ya mau nggak mau tuh
suatu saat ya kamu masih akan terkoneksi lagi dengan dia gitu, karena dia masih memiliki tanggungan kepada diri kamu kayak gitu. Tanggungan di sini banyak ya, ada yang mungkin pinjam barang, ada juga yang mungkin pinjam secara materi ya. Kita lihat lagi seperti apakah energi dia. Kita lihat dulu seperti apa energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apa energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apa energi dia seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi denganmu. Wow. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat mencintaimu, tapi sayangnya saja orang ini orang yang menurut aku tuh kata-kata dia terlalu kasar ya terhadap kamu. Jadi meskipun dia sayang sama kamu, tapi terkadang tuh ada sifat yang membuat kamu merasa nggak nyaman, terutama ketika orang ini tuh sering banget ya berkata-kata kasar kepada dirimu, ya, menghujat kamu. Bahkan ada juga ya beberapa di antara mereka ini suka bentak-bentak kamu ya, padahal kamu tuh nggak pernah ya sedikit pun ngomong kasar ke dia, tapi perlakuan dia ke kamu itu yang seolah-olah itu kayak kamu tuh dianggap sebagai musuh ya baginya dia gitu. Padahal yang aku rasakan tuh ya kamu orangnya bisa menerima dia apa adanya. Terus kamu juga nggak pernah berkata kasar kepada dia, kamu juga nggak pernah benci dia. Tapi kenapa? Ya balasan yang kamu terima itu nggak sesuai dengan apa yang kamu lakukan gitu. Justru malah di sini yang aku rasakan tuh dia sering ya berkata-kata kasar terhadap dirimu. Ya bahkan ya mungkin nggak sedikit pula di antara kalian yang merasa tersinggung ya, karena memang perkataan dia yang menurut aku tuh terlalu menyakitkan perasaan. Dan saat ini aku melihat ya dia sedang berusaha ya mencari cara agar dia bisa terkoneksi lagi denganmu. Tapi kayak kamu tuh memang sudah terlalu lelah ya. Kayak ada yang blokir dia, ada yang memang ya sengaja nggak mau connect lagi sama ini orang gitu, karena dia terlalu toksik ya. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu? Seperti apakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu? Wow, jika dilihat ya, dia adalah seseorang yang nggak mau belajar dari kesalahan ya, justru malah cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Orang ini sudah sering sekali ya, bahkan berulang kali meminta maaf kepada diri kamu, tapi tetap tidak menyadarkan pikiran dia untuk menjadi versi terbaiknya gitu. Karena yang aku lihat tuh ketika dia berbuat kesalahan ya, dia memanfaatkan kata maafmu yang dia gunakan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Artinya ya baik dulu maupun sekarang dia ini sama aja gitu ya. Kayak nggak ada perubahannya sama sekali. Mungkin berubah iya ya, tapi 1 minggu kemudian ya dia kembali ke versi dia sebelum-sebelumnya. Sehingga di sini aku lihat tuh kayak kamu saat ini ingin sekali ya pergi menjauh darinya, ingin sekali mengakhiri hubungan ini, hanya saja perasaan kamu masih belum cukup siap ya untuk benar-benar kehilangannya. Kenapa? Ya karena yang aku lihat tuh kamu sudah banyak berkorban demi dia gitu. Tapi bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, melainkan keterpurukan seperti apa yang kamu alami saat ini. Ya di sini memang yang aku lihat tuh dia orangnya pandai ya, tapi dia salah mengartikan kepandaian dia, karena kepandaian dia itu dia manfaatkan hanya untuk memanfaatkan kebaikan kamu kayak gitu, bukan dia gunakan untuk hal yang sifatnya itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi kayak kepintarannya itu ya dia gunakan untuk manipulatifin kamu, untuk memanfaatkan kebaikanmu ya, ataupun untuk mengelabuhi diri kamu seperti itu. Kita lihat lagi, seperti apakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Seperti apakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu saat ini? Wow. Aku lihat dia adalah seseorang yang memang saat ini posisinya sedang berjarak ya sama kamu. Berjarak karena adanya suatu kesalahpahaman, atau memang karena ada suatu konflik batin yang masih belum terselesaikan. Karena di sini aku lihat tuh baik kamu maupun dia sepertinya sama memiliki unek-unek yang ingin kamu sampaikan ya terkait kejelasan hubungan ini gitu. Tapi karena adanya keterbatasan komunikasi, karena kamu sedang tidak terkoneksi dengan dia, sehingga ya udah gitu. Kamu hanya bisa menahan unek-unek ini dan dia juga menahan
unek-unek yang sama seperti kamu gitu. Padahal yang aku lihat tuh kamu sama dia masih sama-sama saling mencintai satu sama lain ya. Bahkan nggak bisa dipungkiri saat ini pun dia masih sering memikirkan kamu. Hanya saja ya kamu sama dia masih belum bisa berdamai dengan situasi, belum bisa berdamai dengan emosional, atau belum bisa berdamai dengan keadaan sehingga membuat hubungan kamu sama dia terlihat semakin lama semakin jauh ya. Di sini aku lihat ya, aku tuh ngerasa bahwa akhir-akhir ini dia stalkingin kamu, entah kamu sadar atau enggak ya. Jadi dia memang sengaja kayak meskipun kamu sama dia tidak terkoneksi secara fisik ya, tapi dia sering merasa terkoneksi secara batin, dan itulah yang membuat dia itu jadi kayak sering memantau kamu ya, stalkingin kamu dari kejauhan gitu, kayak mengawasi kamu dari media sosialmu ya, mengawasi kamu dari mungkin memantau kamu dari WA-mu ya. Dan di sini juga beberapa di antara mereka itu sampai rela ya, kayak seolah itu menyadap WhatsApp kamu ya. Karena memang ya dia sepanik itu ya. Dia sadap WA kamu hanya untuk memantau kamu kayak gitu, untuk mengetahui ruang gerak kamu saat ini, dan untuk mengetahui apakah selama kamu tidak terkoneksi denganku, kamu dekat dengan siapa aja kayak gitu. Jadi hati-hati buat kamu ya, karena diam-diam orang ini tuh pandai dalam bidang IT, terlihat sederhana tapi menyeramkan ya. Kita lihat lagi, seperti apakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu saat ini. Seperti apa energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu saat ini. Wow. Kalau aku lihat, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu banyak rencana, terlalu banyak janji, tapi rencana dan janji tersebut sampai detik ini sepertinya masih belum dia tepati. Sehingga yang aku rasakan tuh kayak kamu menjadi korban ya dari janji-janji palsu yang pernah dia katakan ke kamu. Dan di sini tuh kayak kamu saat ini benar-benar kayak mengharapkan suatu bukti ya. Bukti ya agar orang ini bisa menepati janjinya dia gitu. Tapi yang aku rasakan tuh ketika kamu menuntut sebuah bukti ya, dia malah lari dari tanggung jawab ya. Dihubungi nggak bisa ya, di chat pun nggak dibalas, ada yang centang satu gitu. Padahal kamu sama dia masih terikat sebuah ikatan gitu. Tapi memang yang aku lihat tuh dia makin lama makin terlihat nggak seriusnya ya. Karena semestinya ketika dia serius ya seharusnya dia, meskipun dia masih belum bisa menepati janji, tapi setidaknya kan orang ini bisa memberikan sebuah rambu-rambu agar membuat hati dan pikiran kamu tuh jadi tenang ya. Tapi karena dia nggak serius sama kamu, pada akhirnya ya udah gitu, dia lari dari tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan gitu. Dan di sini tuh kayak kamu merasa sudah muak banget ya, yang aku lihat kayak kamu tuh udah merasa banyak sekali ya berkorban demi dia, dan hati kamu juga lelah ya. Karena kamu tuh udah banyak pikiran ya, banyak pikiran tentang masalah finansial, ditambah lagi urusan percintaan kamu yang semakin lama tuh semakin padam kayak gitu. Terus kita lihat lagi ya guys, di sini kita akan lihat lagi ya secara detail. Seperti apa ciri-cirinya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia. Wow, kalau aku lihat ya, dia adalah seseorang yang terlihat begitu menjanjikan di awal ya, tapi penuh kepalsuan. Artinya ya dia pribadi yang penuh drama, dia pribadi yang penuh dengan kemanipulatifan ya, sampai-sampai kamu tuh nggak sadar gitu bahwa kehadiran dia di dalam hidup kamu tuh hanya untuk memanfaatkan segala sesuatu yang kamu miliki. Ya, karena kamu sudah dibutakan ya, dibutakan cinta, dibutakan kenyamanan, dibutakan sama charmingnya dia ya. Kayak gitu. Kita lihat lagi seperti apa ciri-cirinya dia. Seperti apa ciri-cirinya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Wow. Kalau dilihat ya, dia adalah tipikal seseorang yang ketika ada selisih paham denganmu ya, dia memang memiliki kecenderungan untuk menjauhi kamu
Dia akan muncul ketika kamu sudah bisa berdamai dengan keadaan. Karena sedipaksa apapun orang ini nggak bakal menghampiri kamu ya di saat kamu tuh masih terpengaruh dengan emosi gitu. Sebenarnya di sini aku lihat tuh dia tulus ya, dia sayang sama kamu, hanya saja cara dia menyayangi kamu yang salah sehingga sering sekali menimbulkan adanya suatu perdebatan antara kamu dan dia. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak memahami apa yang kamu inginkan. Karena dia nggak paham apa yang kamu mau gitu. Selama ini dia terlalu egois, terlalu memikirkan perasaan dia sendiri tanpa memandang perasaanmu. Kayak gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Wow, aku lihat ya, beberapa di antara mereka ini sepertinya pernah berstatus, artinya dia pernah menikah tapi gagal ya. Jadi kalau dia laki-laki berarti dia seorang duda, kalau dia seorang cowok berarti dia kalau dia seorang laki-laki ya berarti dia seorang duda, kalau dia seorang perempuan berarti dia seorang janda ya. Sebagian ada yang memiliki anak ya, tapi sebagian juga ada yang dalam artian tuh single parent tapi tidak memiliki hubungan darah ya, tidak memiliki anak seperti itu. Dan di sini aku juga lihat ya, dia ini pribadi seseorang yang gengsinya sangat tinggi ya. Jadi kayak meskipun dia berbuat salah, tapi dia sering nggak mengakui kesalahannya. Bahkan ketika tidak ada komunikasi seperti saat ini yang terjadi, kayak seolah-olah yang dituntut untuk memulai komunikasi duluan itu cenderung kamu daripada dia, meskipun dia yang buat salah ya. Jadi kayak kesannya itu ya kamu kayak terlalu capek, terlalu lelah gitu. Kenapa sih kamu seperti ini gitu? Kamu kok lebih mementingkan rasa gengsimu ketimbang kebaikan hubungan kamu, seperti itu. Terus juga, wow. Ini aku merasa ya, ada beberapa di antara mereka itu yang sepertinya pernah berhubungan tanda kutip sama kamu ya. Itu karena dia memiliki hasrat yang begitu besar sama kamu ya, dan kamu pun juga nggak bisa menolak itu ya, karena kamu juga merasa sudah terlanjur nyaman, sudah terlanjur cinta sama dia ya. Meskipun yang kamu lakukan itu salah ya, itu merupakan dosa karena kalian kan masih belum terikat dalam sebuah ikatan hubungan yang sah ya. Tapi ya bagaimanapun juga itu semua dilakukan karena dia sayang sama kamu gitu. Cuman memang ya kamu harus sabar ya, sabar menghadapi gengsinya dia, sabar menghadapi egonya dia, sabar menghadapi watak kerasnya dia. Karena tanpa kesabaran ya hubungan kamu nggak bisa bertahan lama. Tapi percayalah, orang-orang seperti itu ketika dia sudah terlanjur bucin ya, dia akan susah move on dari kamu ya. Ya sebenarnya aku lihat tuh di saat nggak ada komunikasi seperti ini pun dia mulai panik ya. Dia mulai panik, takut apabila kamu tuh merasa bosen ya, dan mendapatkan kebahagiaan baru bersama orang yang lebih baik daripada dia ya. Tapi yang aku lihat tuh dia sepertinya kayak masih maju mundur ya. Apakah aku yang mulai komunikasi duluan, atau ya biar dia dulu lah ya yang memulai komunikasi ke aku, kayak gitu. Kita lihat lagi ini sebentar, aduh aromaterapinya. Kita lihat lagi seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu ya. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Wow. Kalau aku lihat ya, beberapa di antara kamu atau dia saat ini sedang terjebak sebuah cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi ya. Dan di sini alasan dia mencintai kamu karena dia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan dari pasangan sahnya, atau karena ada juga beberapa di antara mereka yang menikah karena terpaksa gitu. Padahal yang dia nikah itu nggak sesuai dengan kriterianya dia, nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga wajar apabila dia ini jatuh cinta kepada kamu karena dia merasa sesuatu yang dia cari atau yang dia inginkan tuh justru malah didapatkan pada diri orang lain, yaitu kamu, bukan sama pasangan sahnya, kayak gitu. Ya memang cukup sulit ya menjalin hubungan yang beresiko ini, karena yang aku lihat tuh di saat kalian ketemu tuh susah ya, serba kucing-kucingan, serba sembunyi-sembunyi, backstreet gitu. Tapi ya semua ini dia lakukan karena dia nggak mau jauh dari kamu
Ya bahkan saat ini tuh yang membuat kamu tidak berkomunikasi sama dia karena ya memang intensitas komunikasi, intensitas bertemu kalian saat ini tuh udah jarang banget dia lakukan. Bukan karena dia sengaja ya, melainkan keadaanlah yang memang tidak mendukung ya untuk membuat dia ini ketemu sama kamu. Kayak gitu. Mungkin mulai ada yang curiga, atau mungkin ada mulai yang mencurigaimu. Jadi untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya lebih baik saat ini memang dia sengaja jaga jarak dulu sama kamu. Kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apa ciri-cirinya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu? Wow, aku lihat ya, beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang dominan ya, dominan dalam segala hal. Dominan dalam hubungan, dominan dalam bersosial, atau dominan juga ya dalam pekerjaannya gitu. Bahkan karena sisi dominannya dia, yang aku lihat tuh beberapa di antara mereka ini memiliki jabatan atau memiliki posisi yang cukup baik ya di tempat dia bekerja. Karena memang yang aku lihat tuh dia orangnya nggak suka dikontrol karena dia seorang pemimpin ya. Jadi dia tuh sukanya mimpin gitu. Cuman terkadang sering crash ya sama kamu karena kamu wataknya keras, dia juga keras gitu. Kamu suka mengontrol ya, sedangkan dia pun juga suka mengontrol gitu. Jadi ya udah deh, kontrol-kontrolan nih di sini. Kayak gitu. Terus ini beberapa di antara mereka ini juga aku lihat tuh sebenarnya dia pribadi yang sangat romantis ya ketika dia bertemu secara fisik ya, artinya bertemu secara langsung. Kalau di telepon ya memang kayak gitu ya, dia terkadang orang yang menyebalkan, terkadang orang yang sering pancing emosi kamu, tapi sebenarnya ketika kamu bertemu dia secara langsung tuh dia pribadi yang hangat banget ya. Dia sering pegang tanganmu, sentuh fisikmu, elus rambutmu, kayak gitu. Betapa gemoynya kamu. Kita lihat lagi. Seperti apa energi dia? Ciri-cirinya detail ya, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Wow. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang memang saat ini sedang tarik ulur kamu ya, atau tarik ulur hubungan ini. Jadi nggak tahu kenapa ya, ditarik tuh nggak enak ya, tapi dia tarik kamu gitu. Tarik ulur hubungan ini nggak jelas sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Padahal kamu tuh pengennya kejelasan, tapi dia sengaja tarik menarik hubungan ini gitu, sehingga membuat hubungan ini tuh jadi menegangkan gitu. Karena situasinya saat ini memang benar-benar memanas gitu, karena ya kamu tuh merasa kecewa banget sama dia gitu di saat kamu ingin serius tapi dia nggak serius. Di saat kamu ya udah nggak terlalu serius sama dia, tapi dia menunjukkan itikat keseriusannya sama kamu gitu. Sehingga kan ini kan kayak menciptakan suatu hubungan yang sangat membangunkan ya, atau membingungkan. Jadi ya udah gitu, saat ini tuh kamu sama dia berada di sebuah titik ketidakjelasan ya, sebuah hubungan gitu. Dan di sini aku lihat tuh dia sebenarnya menyadari bahwa dia nggak bisa jauh dari kamu gitu. Tapi di satu sisi sifat dia atau perilaku dia kepada diri kamu ini yang membuat kamu tuh jadi ingin menjauhinya seperti itu. Sebentar minum dulu guys. Kita lihat lagi ya, seperti apa energi dia. Ciri-cirinya seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Kalau aku lihat ya, dia termasuk orang yang memiliki ambisi yang sangat kuat ya. Keras pula juga ya pemikirannya. Jadi meskipun dia memiliki ambisi yang kuat ya, tapi dia orangnya keras kepala ya. Sehingga terkadang tuh kamu sangat sulit ya untuk memberikan nasihat atau masukan kepada dirinya dia, karena ya dia kepala batu, terlalu keras ya, otak dia untuk dipatahkan gitu. Bahkan ya aku lihat tuh ya dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh terlalu sering ya asik dengan dunia dia sendiri. Jadi kayak orang ini tuh memiliki cara tersendiri untuk membahagiakan dirinya dia sendiri, sampai-sampai terkadang tuh kayak kamu merasa tidak dipedulikan sebagai seorang pasangan ya. Karena yang aku lihat ya udah gitu, dia itu kayak terlalu asik dengan circle-nya sendiri, terlalu asik dengan dunia dia sendiri, padahal kamu juga ada momen-momen tertentu ya di saat kamu tuh membutuhkan dia kayak gitu.
Terus ya di sini aku lihat ya, ini ada seseorang yang sepertinya dia sakit hati sama kamu saat ini ya. Sakit hati dan kecewa terhadap dirimu. Jadi ada seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu tuh karena ya dia sakit hati sama kamu gitu. Entah kamu nggak bisa dikendalikan, entah kamu nggak menghargai nasihatnya, atau kamu orangnya terlalu angkuh ya, atau kamu terlalu seenak kamu sendiri ya, sehingga membuat ya dia jaga jarak sama kamu, dia kecewa sama kamu. Terlihat kan di sini tuh kayak ada beban gitu ya. Ya sebenarnya yang aku rasakan tuh dia masih ingin melanjutkan hubungan ini, dia masih sayang sama kamu, hanya saja ya dia merasa bahwa kamu tuh tidak berubah ya. Kamu tuh masih tetap ya menjadi versi kamu yang dulu gitu. Sehingga apa yang aku banggakan gitu, apa yang aku idam-idamkan dari kamu gitu ya. Jadi kayak dia tuh berharap bahwa kedepannya ya kamu tuh bisa berubah menjadi versi terbaiknya kamu gitu, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Terus kita lihat ya, apa yang dia lakukan di belakangmu ya di saat tidak berkomunikasi denganmu. Apa yang dia lakukan ya di belakang kamu saat tidak berkomunikasi denganmu. Wow, kalau dilihat ya, beberapa di antara mereka ini sebenarnya mereka galau, sebenarnya mereka sedih ya karena tidak berkomunikasi denganmu. Tapi orang ini memiliki cara tersendiri untuk mengalihkan kesedihan dia dengan melakukan hal yang positif. Artinya ya dia coba fokus bekerja, fokus cari uang gitu ya, untuk mengalihkan kesedihan dia karena sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Kayak gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apakah yang dia lakukan di belakangmu di saat kamu dan dia tidak berkomunikasi. Wow. Jika dilihat ya, ini ada seseorang yang panik ya. Dia panik tapi nggak ada tindakan gitu. Dia takut kehilanganmu tapi dia pasif gitu. Jadi membingungkan ya. Ini orang dia sangat sadar bahwa dia tuh sangat merasa takut kehilangan kamu, tapi di satu sisi ya dia ini nggak melakukan tindakan apapun. Dia hanya pantau-pantau kamu, scroll-scroll sosmedmu, tapi tidak melakukan tindakan apapun ya. Kayak gitu. Kita lihat lagi. Apa yang dia lakukan di belakangmu saat tidak berkomunikasi denganmu ya. Apa yang sebenarnya dia lakukan di belakangmu saat tidak berkomunikasi denganmu. Apa yang dia lakukan di belakangmu saat tidak berkomunikasi denganmu. Kalau aku lihat beberapa di antara mereka ini kayaknya merenung ya. Jadi mereka merenung, mencari sebuah tempat yang mendukung untuk perenungannya ya. Merenung apa ya? Dia mencoba merenungi kesalahannya, merenungi kekurangannya. Apa kurangku pada hubungan ini ya. Apakah aku selama ini berguna ya. Apa yang membuat hubungan ini jadi tidak sejalan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi ya aku lihat beberapa di antara mereka memang merenung gitu ya. Merenung mencari tempat yang memang cocok untuk perenungan gitu. Mungkin ada yang kalau dia muslim ya dia kayak berzikir gitu ya. Kalau dia non muslim ya dia mencari kayak tempat spiritual yang gunanya itu untuk menenangkan pikiran dia kayak gitu. Kita lihat ya, apa yang dia lakukan di belakangmu saat tidak berkomunikasi denganmu. Wow, ini ada yang berdoa ya. Jadi kayak dia berdoa menyebut nama kamu ya, agar hati kamu tersentuh, agar batin kamu tuh luluh gitu ya, agar kamu tuh bersedia memaafkan segala bentuk kesalahannya. Kenapa ya? Karena kamu tuh harapan satu-satunya ya di dalam hidupnya dia. Meskipun ya dia sering sakitin kamu, meskipun kamu sering berantem sama dia gitu, tapi hanya kamulah satu-satunya seseorang yang saat ini tuh paling berharga di dalam hidupnya dia. Kayak gitu. Kita lihat lagi ya di sini. Apa yang dia lakukan di belakang kamu saat tidak berkomunikasi denganmu. Wow, ini ada yang sangat kurang ajar banget ya guys. Karena aku lihat ini ada beberapa di antara mereka ya. Di saat dia tidak berkomunikasi denganmu, justru malah orang ini tuh kayak mereka terlalu welcome ya, berkenalan dengan orang-orang yang baru gitu. Entah tujuan dia untuk manas-manasin kamu,
atau memang ini passionnya dia, karena basically-nya dia ini seorang player atau playgirl gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu, meskipun aku tidak berkomunikasi denganmu, ya jangan salahkan aku ya kalau aku mencari seseorang yang jauh lebih baik daripada dirimu ya. Karena di sini aku lihat tuh dia pribadi yang sangat keras kepala ya, dan dia pribadi yang sangat tidak setia ya, sangat nggak setia gitu. Karena ya di saat dia sedang ada masalah, bukan menyelesaikan masalahnya, justru malah lari dari tanggung jawab ya untuk mencari seseorang yang dia anggap lebih baik dari diri kamu, seperti itu. Terus kita lihat lagi di sini ya, kita akan lihat ada angka kelahiran apa aja yang muncul di sini. Jadi kita akan lihat dulu. Ini di sini ya, ada angka kelahiran 21. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 21 ya, energi kalian kuat di sini. Kemudian di sini ada angka kelahiran 11. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 11, energi kamu paling kuat. Kemudian ada angka kelahiran 24. Ada angka kelahiran 16. Ada angka kelahiran 17. Angka kelahiran 6. Kita lihat lagi. Ada angka kelahiran 9. Angka kelahiran 15 ya. Ada angka kelahiran 20 di sini. Ada angka kelahiran 10. Ada angka kelahiran 27. Angka kelahiran 1 muncul lagi. Angka kelahiran 29, dan yang terakhir ada angka kelahiran 2. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran yang sudah saya sebutkan, energi kalian paling kuat di sini ya. Kemudian kita lihat ya, zodiak apa aja yang muncul di sini. Di sini ada Leo yang paling kuat ya. Kemudian di sini ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Terus kemudian di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo. Tapi yang paling kuat di sini ada Leo ya. Leo yang paling kuat di sini, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini. Ya, buat kalian silahkan ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, terima kasih banyak, ditunggu di video selanjutnya. Bye bye.